Baby Om. Cara penanganan awalnya seperti apa? Ininya dari pundak belakang. Kembali lagi, jadi kali ini saya mau membahas sesuatu yang belum pernah saya bahas sebelumnya. Cuma mungkin untuk pembahasan kali ini tuh kita coba akan melihat apa yang ada di dalam telur yang kemungkinan telurnya ini tuh gagal. Karena dari beberapa telur ular yang pernah saya kontenkan, ada telur ular king cobra, itu bahkan kita sampai bisa menetaskan puluhan baby king cobra. Terus ada juga beberapa ular viper yang memang pada saat itu kita bantu proses melahirkannya. Jadi perlu teman-teman ketahui, ada beberapa ular yang memang ovipar, terus ada juga yang ovovivipar. Nah, kalau yang ovipar itu yang bertelur, sedangkan yang ovovivipar itu adalah jenis-jenis ular viper. Jadi beberapa kali kita sempat memperlihatkan bahwasanya ada juga ular yang ternyata melahirkannya itu bukan cuma di darat aja, kayak ular jenis-jenis ular kadut kan, mereka juga sebetulnya merupakan ular yang melahirkan, tetapi mereka berada di air gitu teman-teman. Jadi biar teman-teman juga pada paham, pada tahu bahwa gak semua ular itu bertelur kayak ayam gitu. Jadi ada juga yang melahirkan bertelur, cuman mereka itu menetaskan telur-telurnya itu di dalam perutnya. Nah, tapi untuk yang akan saya bahas kali ini, kita coba akan sedikit membongkar telur yang memang gagal. Karena pas kemarin kita ngonten, teman-teman, kita sengaja bawa salah satu telur yang memang itu kalau menurut saya itu udah gagal, dan saya tuh penasaran di dalamnya itu seperti apa. Dan ini juga saya ada salah satu ular kobra Jawa yang kemarin kita amankan dari salah satu rumah warga, cuman nggak kita shoot karena memang ini tuh urgent, dadakan juga. Ini tuh ular kobra Jawanya saya tangkap dekat dengan tempat tidur. Jadi di musim penghujan seperti ini biasanya ular-ular kobra Jawa mencari tempat-tempat yang hangat, mencari tempat-tempat yang bisa membuat mereka bersarang, apalagi suhu ya, paling penting itu suhu. Kalau misalnya hujan kayak gini kan dingin nih teman-teman, apalagi di daerah saya. Jadi mereka ini mencari suhu-suhu yang hangat. Selain juga mereka mencari makan. Makanannya adalah tikus. Untungnya kemarin itu si ular kobra Jawanya kelihatan sama pemilik rumah. Terus langsung nelpon saya dan akhirnya saya berhasil menangkapnya. Cuman di sini ada dua ular kobra Jawa yang saya tangkap. Jadi ada yang ukurannya itu kecil, ada juga yang ukurannya cukup lumayan besar. Jadi yang saya ambil ini adalah telur gagalnya nih teman-teman. Ini kan kemarin kita coba ambil di sarang ular kobra Jawa nih. Jadi saya penasaran apa sih yang ada di dalamnya. Ini kan bentuknya juga udah seperti ini, lihat. Nah, kalian bisa dengerin sendiri dulu. Biar nambah durasi, kita coba perlihatkan dulu ular hasil rescuean kita kali ini. Di sini ada dua jenis dua ular kobra Jawa. Yang satu ukurannya kecil, yang satu ukurannya besar, dan dia dari tadi terus kissing nih. Wow. Wow. Kita coba keluarkan dulu teman-teman. Oke. Wow, ini yang pertama. Lihat teman-teman. Anjir. Wow.
Jing. Wow. Nah, itu yang pertama, teman-teman. Coba lihat yang kedua. Yang kedua ini kecil. Wow, 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 dia nongol. Dia nongol langsung nih. Kalau yang ini kecil. Acik. Eish. Oh. Yang ini kecil. Woi. Naik ini. Wow. Wow. Nih. Jadi ini ular kobra Jawa yang kita amankan, teman-teman. Ada dua ukuran. Yang pertama ukurannya seperti ini. Nih. Lihat. Oh my goodness. This oh gila si Ajik. Tuh, ciri-ciri ular udah stres kayak gitu, teman-teman. Modil seperti biasa. Lihat. Tidakkan lu tiga tidakkan meber Hey. Oh, kita coba masukin dulu. Dia masuk sendiri, teman-teman tuh. Udah tahu sarangnya. Nah, yang kecil seperti ini. Tapi tetap aja, walaupun ini, anjir, ieu tinggal kunaon. Oh, nut di baledog ban. Nih bekas dilempar, teman-teman. Tadinya kalau kita nggak gerecek, ular kobra Jawa ini udah pada mati. Jadi realitanya biasanya ular-ular yang masuk ke rumah, jalan pintasnya adalah mereka ini dibunuh, teman-teman. Ini juga bekas kemarin dilempar nih sama batu. Jadi ada luka di sini nih. Dan ini ukurannya masih belum terlalu besar, tapi ini juga udah dewasa nih, lihat. Segede gini juga udah bisa nyembur, sama aja. Jadi ular kobra itu mau kecil mau besar sudah memiliki kemampuan untuk menyemburkan bisanya, teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kamu masuk lagi boy. Oke, teman. Nah, sekarang finally kita bongkar si telur yang kemarin kita ambil, teman-teman. Oke. Tapi ini ingat ya, sudah telur gagal, bukan telur yang normal ya. Ini saya penasaran aja sih, kok bisa jadi kayak gini, jadi keras-keras kayak gini. Apa sih yang ada di dalamnya ini? Tuh. Ih, anjir. Juga kornet. Shadow tapi guys jadi sih ya. Itu mata nanti lihat. Tuh. Enggak. Nih lihat, kalau kalian jeli, ini tuh lingkaran, tapi di bagian ininya tuh ada yang hitam. Berarti ini fix kepalanya nih, teman-teman. Feeling saya sih. Tuh, lihat. Ya, ini huluna aja tuh. Nih, ini bagian mulutnya tuh kan? Bener. Tuh. Jadi
ular-ular yang memang gagal telurnya itu tuh ada beberapa faktor sih. Ada yang memang suhunya nggak terjaga, ada yang kena air, macam-macam teman-teman. Selain memang sama predator. Predator telur ular itu adalah si Varanus salvator ataupun biawak. Ada juga kan ular-ular yang memang mereka itu memakan telur. Ular kobra Jawa sendiri juga kan emang pemakan telur teman-teman. Jadi mereka ini bukan cuma makan tikus gitu, ayam, tapi mereka juga pemakan segala sih. Telur ayam kampung dimakan, telur ayam bebek juga dimakan, terus ular lagi juga dimakan. Nah termasuk, jadi ular-ular yang seperti ini pun ketika mereka bertelur banyak sekali tantangannya. Mulai dari suhu, predator, terus cuaca, lokasi, itu juga sangat berpengaruh. Makanya di beberapa kasus ular itu bersarang di tempat-tempat yang memang hangat gitu. Ternyata ular yang telurnya busuk, bukan busuk ya, gagal tuh kayak gini ternyata di dalamnya nih. Anjir, ngeri. Pertama kali nih saya teman-teman ngebongkar telur kayak gini nih. Ih, bodot. Cek aing oge nya. Ay, tuh guys, jadi anjir segede kieu Bapak. Eta anu ngebengul naon? Mana iya? Sama ieu nya. Ieu teh ieu plasenta jadi cadangan makanan. Jadi di dalam telur itu teman-teman biasanya ada cadangan makanannya buat ular yang ada di dalamnya nih. Ini kan sebetulnya masih ada gumpalan nih. Nah si gumpalan ini merupakan plasentanya. Tuh. Ini udah jelas sih, kelihatan panjang, kecil. Ini matanya hitam. Wow, it's amazing. Saya baru banget nih teman-teman. Ih, ngeri sekali. Seperti ini ternyata telur yang gagal itu. Tetap bau amis, bau aromanya itu benar-benar bau amis teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja untuk video kali ini. Jadi saya nggak penasaran lagi sama telur-telur yang tadinya itu gagal. Bedanya telur gagal sama yang tidak gagal itu, kalau yang gagal lebih cenderung bertekstur keras. Nah itu sudah pasti gagal. Tapi kalau yang teksturnya lembek, nah itu adalah telur yang normal. Selama saya menetaskan telur-telur ular, saya belum pernah membongkar ular yang gagal seperti ini telurnya nih. Makanya ini sesuatu yang baru bagi saya pribadi. Ternyata tetap aja di dalamnya itu ada ular yang gagal seperti ini. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan video kami selanjutnya.